Pernah nggak sih dihadapkan pada pilihan sulit yang bikin kita ragu, kayak harus milih antara dua jalan yang dua-duanya itu rasanya kurang pas? Pasti pernah ya. Di dunia modern yang serba rumit ini, kayaknya kita semua pernah ngalamin. Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah kompas kuno yang ternyata relevan banget buat bantu kita nemuin kejernihan di tengah kebingungan. Pertanyaan ini kayaknya buat kita semua ya, bukan? Dalam hidup sehari-hari kita tuh sering banget kejebak di area abu-abu. Mulai dari pilihan medis yang rumit, keputusan soal keuangan, sampai urusan pribadi yang penuh pertimbangan. Jadi gimana caranya kita menavigasi semua ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, yuk kita selami bareng-bareng. Kita akan lihat gimana salah satu tradisi keagamaan besar di dunia, yaitu Islam, ternyata punya sebuah kerangka kerja yang kuat banget buat menghadapi dilema-dilema etika yang paling rumit di zaman kita sekarang. Nah, jawabannya tuh bukan sekadar daftar ini boleh dan itu nggak boleh. Wah, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh soal metode penalaran yang mendasar. Coba bayangin gini deh, kita nggak cuma dikasih daftar bahan masakan, tapi kita dikasih resepnya. Sebuah cara berpikir yang bisa nuntun kita keluar dari kebingungan menuju kejelasan. Dan ini membawa kita ke sebuah prinsip inti, semacam kompas moral yang kokoh banget yang ada dalam ajaran Islam. Coba bayangin, ada sebuah panduan yang kelihatannya simple, tapi kekuatannya luar biasa, yang bisa menuntun kita melewati badai keraguan pas lagi ambil keputusan. Cuma satu nasihat kuat ini. Inilah yang bakal jadi pemandu kita. Prinsip inilah inti dari semua pendekatan yang akan kita bedah. Ini bukan soal menghindari masalah ya, tapi soal memilih jalan yang paling jernih dan paling pasti. Istilah teknis untuk area abu-abu yang meragukan ini adalah syubhat. Biar gampang, anggap aja kita lagi jalan di tengah kabut yang tebel banget. Kita nggak bisa lihat jelas apa yang ada di depan. Nah, tujuannya adalah secara sadar kita keluar dari kabut itu dan bergerak menuju jalan yang terang benderang, menuju kepastian. Dan kalimat ini, wah, ini dengan cemerlang banget menggambarkan inti emosional dari panduan tadi. Idenya adalah kita mencari kondisi batin yang damai dan pasti, bukan cemas dan ragu yang terus-terusan mengganggu dari dalam. Hati yang tenang itu adalah buah dari keputusan yang didasari kebenaran yang gak goyah. Oke, sekarang mari kita lihat gimana kompas ini bekerja di kehidupan nyata. Kita akan masuk ke studi kasus pertama kita, buat lihat gimana kerangka ini dibangun. Kita akan coba terapkan pada isu yang sangat pribadi dan sering banget jadi perdebatan, yaitu keluarga berencana. Nah, di sini prinsip meninggalkan keraguan itu jadi jelas banget. Metode sementara, kayak menunda kehamilan, itu ada di area kepastian. Kenapa? Karena niatnya jelas, buat memastikan kualitas pengasuhan terbaik buat anak. Sebaliknya, sterilisasi permanen ini masuk ke area keraguan. Sifatnya yang final dan hampir mustahil diubah, itu menciptakan keraguan yang mendalam tentang masa depan. Jadi, poin krusialnya apa dong? Gini, para ulama itu menimbang resiko tinggi dan sifat permanen dari sterilisasi. Karena kemungkinan untuk bisa punya anak lagi setelah prosedur ini sangat-sangat tipis, bahkan nyaris nggak mungkin. Nah, bukankah hal itu udah jelas banget masuk dalam kategori keraguan yang seharusnya kita tinggalkan? Logika yang sama tentang menghindari keraguan dan mencari kepastian ini ternyata juga berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan medis lain yang kompleks. Terutama kalau udah menyangkut sesuatu yang sangat mendasar, kesucian tubuh manusia, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hadis ini menetapkan standar yang luar biasa tinggi. Tubuh manusia, bahkan setelah ruhnya tiada, harus tetap dihormati. Ini kan menciptakan sebuah ketegangan etis yang kuat banget dengan prosedur modern kayak autopsi, yang secara definisi merusak tubuh yang suci itu. Terus gimana dilema ini diselesaikan? Para ulama kontemporer membingkainya sebagai sebuah tindakan penyeimbangan yang cermat. Mereka menimbang kerusakan atau mafsadah dari tindakan itu, yaitu melanggar kesucian tubuh, lalu membandingkannya dengan potensi kebaikan yang lebih besar atau maslahah bagi masyarakat luas. Misalnya seperti menemukan keadilan atau menyelamatkan banyak nyawa. Dan di sini, kita lihat lagi prinsip kepastian itu berperan. Autopsi jadi diizinkan kalau tujuannya itu untuk mencapai manfaat yang sangat jelas dan signifikan bagi mereka yang masih hidup. Contohnya, menyelesaikan kasus kejahatan atau menghentikan wabah penyakit. Jadi sebuah kerusakan yang lebih kecil bisa diterima untuk menghindari kerusakan yang jauh lebih besar dan lebih pasti.
Oke, dari keputusan personal tentang keluarga sampai keputusan publik tentang kesehatan dan keadilan, kita bisa lihat ada sebuah kerangka kerja yang sangat konsisten. Semuanya tuh berakar pada satu gagasan utama yang sama. Carilah kepastian dan tinggalkan keraguan. Jadi ini tuh bukan tentang kumpulan aturan yang terpisah-pisah dan kaku. Ini lebih ke soal memiliki sebuah kompas moral yang bisa kita andalkan. Semacam alat bantu berpikir untuk menavigasi rumitnya hidup dan akhirnya mencapai kejernihan di tengah kabut kebingungan. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Pertanyaan buat kita renungkan. Ketika Anda dihadapkan pada wilayah abu-abu dalam hidup Anda sendiri, kompas apa sih yang Anda gunakan untuk menemukan jalan menuju kepastian? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda tahu kalau kompas itu menunjuk ke arah yang benar